Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menggelar bimbingan teknis BIMTEK Keluarga Berintegritas dengan tema Gerakan Membangun Budaya Berintegritas bagi ASN dan BUMD menuju Jakarta Global di ruang Singosari Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur Ahmad Dasuki menjelaskan bimbingan teknis ini merupakan yang kedua kalinya. Setiap gelombang diikuti 50 ASN dari seluruh wilayah DKI Jakarta bersama pasangannya atau total 100 peserta setiap kegiatan. Sesuai tema, bimbingan teknis keluarga berintegritas merupakan gerakan membangun budaya anti korupsi bagi ASN eselon 3 dan 4 serta pegawai BUMD. Tujuan kegiatan adalah untuk membangun budaya berintegritas dan anti korupsi dari masing-masing keluarga ASN yang mengikuti bimbingan teknis tersebut. Sehingga nantinya tidak ada lagi dorongan untuk melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja para ASN. Nah, baik, kegiatan BIMTEK ya, BIMTEK pada hari ini merupakan angkatan kedua untuk 2024 ini. Setelah kemarin acara yang sama sudah dibuka untuk angkatan pertama yang juga dihadiri oleh Bapak PJ Gubernur. Dan hari ini kembali kita hadirkan ada 50 pasang peserta yang terdiri atas para pejabat eselon 3 dan 4 di 5 wilayah kota dan kabupaten untuk mengikuti BIMTEK Keluarga Berintegritas selama 1 hari ini. Nah, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 132/2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang sasarannya adalah satuan pendidikan, ASN, dan juga BUMD. Hari ini kita melakukan BIMTEK dengan harapan para pejabat ini nantinya bisa menjadi penyelenggara negara, menjadi para pejabat yang berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai anti korupsi yang akan diajarkan oleh para narasumber baik dari KPK maupun dari motivator. Memang untuk tahun ini format agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya dibuat wilayah, pejabat masing-masing wilayah, 5 wilayah kota dan kabupaten. Sementara saat ini untuk tahun 2024 formatnya adalah setiap kegiatan diikuti oleh masing-masing kurang lebih 9 orang perwakilan dari 9 pasang dari tiap-tiap wilayah. Jadi tiap angkatan itu ada 50 pasang. Artinya ada 100 peserta yang mengikuti, terdiri dari 6 batch atau 6 angkatan nantinya. Kemarin dan hari ini batch 1, batch 2, nanti akan ada lagi di tanggal 19 dan 20 batch 3, 4, dan tanggal 3 dan 4 Desember batch 5 dan 6. Untuk materi ya sudah barang tentu materi tentang nilai-nilai anti korupsi. Ya, apa-apa yang masuk kategori korupsi, gratifikasi, pungli, dan seterusnya. Dan juga nilai-nilai anti korupsi itu apa saja yang disampaikan oleh para narasumber dari KPK. Dan juga ada dari motivator yang akan menyampaikan nilai-nilai anti korupsi ini dengan games atau permainan-permainan yang menarik ya untuk membangkitkan kekompakan di antara para peserta, khususnya juga di antara para pasangan suami istri ini. Ya, berarti ini jadi ada beberapa materi. Materi yang pertama terkait peran keluarga dalam memberantas korupsi. Di antara jalannya ada kita menjelaskan terkait tindak pidana korupsi, jenis-jenis korupsi itu seperti apa, lalu dampaknya, terus apa saja yang harus dilakukan oleh para peserta supaya mereka tidak sampai kena kasus korupsi. Yang kedua adalah apa sih peran keluarga dalam melakukan tindak pidana korupsi. Peran keluarga di situ pentingnya peran suami, peran istri gitu ya di antara mereka supaya mereka saling support, mereka saling nyatu
karena tentu tantangan mereka akan besar. Terus yang ketiga adalah kita berikan juga materi terkait sesi refleksi. Kita menyebutnya buka mata buka hati. Di situ bagaimana mereka merefleksikan kehidupan mereka, dan sehingga bagaimana mereka kalau dalam kondisi sampai kena kasus korupsi itu bagaimana dengan keluarga dan lain-lain. Nah, sehingga mereka mau terbawa suasana di situ sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami dari awal, ini sebenarnya udah yang ketiga ya, kami dengan Pemprov DKI. Pertama tahun 2022 itu para kepala dinas eselon 2 ya, eselon ada tahun 2 juga itu kami dikumpulkan di gedung Pemprov ya, waktu itu di ruang pola. Lalu yang kedua tahun kemarin itu di masing-masing wilayah, dan ini ketiga ini juga dikumpulkan di sini, dan responnya luar biasa, penting sekali. Kenapa? Pemprov DKI di sini mereka punya, dalam hal ini inspektorat ya, punya kewajiban ya, bagaimana mereka bisa mengingatkan para pegawai supaya tidak sampai kena kasus korupsi. Penting juga kenapa? Karena selama ini kan kita ngejagain tuh pegawainya aja supaya berintegritas, supaya anti korupsi. Tapi ternyata ada yang lewat di situ, yaitu pasangan. Nah, kenapa? Karena kasus korupsi itu bisa masuk lewat pasangan. Ketika ada pasangan juga, mereka ada pressure, ada tekanan, dan lain-lain, itu bisa terbawa ke si pasangannya yang tentu jadi ASN. Nah, ini jadi bahaya juga. Nah, ini penting juga teman-teman di Pemprov DKI melaksanakan acara ini nih, teman-teman inspektorat. Karena dengan adanya acara ini, peserta jadi lebih paham, peserta lebih jadi tahu, dan kedepannya mereka bisa saling support. Dan yang penting pasangannya nih, dia lebih tahu mana yang boleh diterima, mana yang nggak boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang enggak, sehingga si pasangan yang jadi ASN lebih tenang dalam bekerja. Jadi mau berangkat kerja tenang, nyaman, pulang juga kerja nyaman, sehingga pelayanan-pelayanan ke masyarakat itu lebih terjamin. Tadi sih kami juga coba menyampaikan supaya meminimalisir budaya flexing, ini penting. Terus kedua, menerapkan pola hidup sederhana. Ini penting juga. Supaya apa? Karena sebagai pejabat publik, pelayan publik tentu dilihat oleh masyarakat luas. Tentu jadi perhatian mereka, dan mereka harus lebih menjaga sikap mereka. Ini saya melihatnya luar biasa ya. Artinya ini bisa diselenggarakan untuk selanjutnya semua atau seluruh pegawai yang ada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Satu lagi tambahannya yang paling saya inginkan, sebenarnya keluarga itu keluarga lengkap. Artinya tidak hanya istri saja, tapi pengaruh anak juga bisa menjerumuskan orang tuanya bisa untuk korupsi. Artinya keluarga itu keluarga lengkap, ada istri, ada anak-anak, itu bisa diikutsertakan dalam kegiatan seperti ini. Karena bunyinya keluarga integritas, artinya keluarga itu tidak istri, tapi semuanya ada istri, ada anak, dan seterusnya. Ini sekali lagi perlu dilanjutkan dan tidak berhenti sampai pada gelombang 2 saja, tapi gelombang-gelombang selanjutnya seluruh pegawai di DKI Jakarta bisa diikutsertakan. Katakan tidak untuk korupsi itu sudah pasti. Kemudian disiplin dalam lingkup keluarga itu juga perlu, dan istri tidak boleh ikut campur lagi dalam urusan kedinasan. Artinya apa yang didapat yaitu yang harus dinikmati. Saran kedepannya yaitu tambahannya tadi anak diikutsertakan dalam kegiatan ini, dan tambahan lagi untuk SKPD Inspektorat bisa membuat video-video yang menarik untuk kegiatan-kegiatan untuk anak-anak kita, bisa diselipkan dalam kegiatan-kegiatan itu. Materi yang paling bersekan ya tadi ada ancaman-ancaman yang akhirnya istri juga melek kepala. Kalau suami saya masuk ke situ bagaimana rasanya, itu pasti dia akan menangisi suaminya karena sudah mengajak ke jalan yang tidak baik. Harapannya ini bisa berlanjut terus-menerus, tidak hanya berhenti pada saat ini saja. Jadi ini merupakan kegiatan yang sangat produktif tentunya, dan ini bisa menjadikan program berkelanjutan, karena memang program ini sangat baik dan sangat hebat saya katakan, karena memang jarang dilakukan dan jarang tahu bahwa apa sih sebetulnya yang termasuk dalam korupsi itu, sehingga harapan saya ini bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya masih ingat pesan orang tua saya bahwa kalau kalian jujur maka hidupmu mujur. Dan ini yang harus kita tanamkan pada terutama keluarga saya, bahwa kita harus melakukan kejujuran, karena pasti itu akan menjadi kemujuran bagi kehidupan sehari-hari.
Saya minta ini akan lebih masif lagi digerakkan, tidak hanya tingkat wilayah, tetapi bisa dikembangkan lebih luas lagi, bisa melalui seminar, bisa melalui kegiatan lain yang intinya bahwa gerakan anti korupsi itu sudah memang harus ditegakkan terus. Dan satu hal, bahwa mulai dari diri kita, kalau kita bisa jujur, kita bisa melaksanakan anti korupsi, maka insya Allah apa yang diharapkan Indonesia Emas akan terpenuhi. Keluarga itu bagian inti. Jadi manakala kita bisa menerapkan dalam keluarga, insya Allah akan muncul keluarga yang hebat, dan itu akan menyebar dan menjadi suatu hal yang menghasilkan yang lebih besar lagi. Tadi yang saya katakan yang berkesan itu adalah pada saat bagaimana pemateri membangkitkan semangat, menyadarkan hati, dan mulai refleksi diri bahwa kita ini hidup hanya sekali gitu. Kenapa kita berbuat yang salah, kenapa kita korupsi, itu yang kesan. Saya di keluarga tentunya untuk pribadi bisa menerapkan anti korupsi ini lebih baik lagi. Tentunya di pekerjaan pun harus dilakukan itu, sehingga apa yang kita citakan, Indonesia akan bebas korupsi. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.